Ramalan mantan Menko terbukti, perusahaan Republik Indonesia mulai sakit. Awal bulan Oktober, ketika pelemahan rupiah belum terlalu dalam, ekonom senior Khatib Basri membagikan ramalan terkait dengan fenomena strong dollar dan pengaruhnya bagi korporasi Indonesia. Menurutnya, fenomena keperkasaan dolar Amerika Serikat atau strong dollar dapat menimbulkan dampak buruk bagi perusahaan-perusahaan di tanah air yang hutangnya menggunakan mata uang negeri Paman Sam tersebut. Mantan Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu mengungkapkan fenomena strong dollar dipicu oleh 3 hal. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang slow down masih lebih baik jika dibandingkan Eropa. Kedua, tidak banyak pihak yang sadar Amerika Serikat sudah menjadi next eksporter komoditas energi saat ini. Jika harga komoditas energi naik, otomatis dolar akan tergerek naik. Ketiga, kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve akan menarik dolar di pasar global kembali ke Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan di dalam negeri dengan hutang dalam dolar akan mengalami peningkatan beban karena hutangnya menjadi mahal. Ketika beban hutang mahal, porsi investasi akan turun. Khatib menggarisbawahi sebagian besar perusahaan asing di Indonesia memiliki orientasi bisnis ke pasar domestik. Jika demikian, pendapatan perusahaan asing dicatat dalam rupiah. Sementara itu, perusahaan asing harus melakukan repatriasi keuntungan dalam dolar Amerika Serikat. Dalam kondisi penguatan dolar, keuntungannya akan turun. Dan tentu investor untuk tambah investasinya atau di sini atau kedua tidak akan tertarik. Jika dia mau tetap lebih besar pendapatannya dalam US dollar, dalam rupiahnya juga harus lebih besar. Demikian ucap Basri. Selang beberapa minggu di akhir Oktober, ramalan Khatib Basri menjadi nyata. Investor berhamburan keluar dari pasar Indonesia dan eksportir berupaya mengamankan cadangan dolar Amerika Serikat di luar negeri yang memudahkan mereka untuk terus beroperasi ketika membutuhkan falas. Yang terjadi di negeri ini adalah fenomena kelangkaan dolar Amerika Serikat di pasar yang membuat pelemahan rupiah. Mata uang Garuda yang melemah tersebut mulai menekan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mereka umumnya yang memiliki banyak hutang dalam bentuk dolar Amerika Serikat sehingga pelemahan rupiah membuat biaya bayar atau restrukturisasi pinjaman semakin mahal. Terbaru adalah PT Kawasan Industri Jababeka Tbk yang rating hutang jangka panjangnya dipangkas oleh PT Fitch Ratings Indonesia menjadi CC dari sebelumnya di level B- pada pekan lalu. Peringkat CC menunjukkan adanya potensi resiko Kija gagal bayar hutang. Downgrade peringkat hutang itu juga mengenai obligasi senior tanpa jaminan senilai 300 juta US dollar yang baru akan jatuh tempo pada 5 Oktober 2023. Rating obligasi yang kini menjadi CC dari B- ini dijamin oleh Kija akan diterbitkan oleh anak usahanya Jababeka International BV. Menurut Fitch, penurunan peringkat mencerminkan adanya peningkatan ketidakpastian tentang kemampuan Kija untuk mengatasi pembayaran obligasi yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Padahal, pada awal bulan ini, Jababeka sudah mendapat kucuran hutang dolar Amerika Serikat dari Bank Mandiri senilai 100 juta US dollar. Hutang baru ini jatuh tempo 5 tahun depan dengan cicilan setiap 6 bulan sekali. Manajemen sudah mengakui tujuan hutang baru itu diantaranya untuk membayar hutang jatuh tempo, termasuk obligasi 300 juta US dollar yang harus lunas pada Oktober 2023. Selain ramalan terkait dengan efek strong dollar untuk korporasi, Khatib juga menyampaikan pandangannya soal resesi. Indonesia diyakini dapat terhindar dari resesi ekonomi yang saat ini menghantui negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa. Khatib mengungkapkan dirinya tidak melihat resiko resesi bagi Indonesia tahun depan. Meskipun ekonomi Indonesia akan terdampak dari sisi ekspor, khususnya ketika harga komoditas mengalami penurunan harga dan permintaan. Indikasinya sudah terlihat, harga minyak dunia, minyak kelapa sawit, nikel, dan lainnya sudah turun. Sementara itu batu bara masih stabil karena permintaan Eropa naik drastis. Dengan demikian, Khatib meyakini ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh sedikit di bawah 5%. Tahun ini kira-kira mungkin sekitar 4%, demikian ujarnya. Dampak guncangan global terhadap ekspor Indonesia tidak akan besar.
Pasalnya, kontribusi ekspor Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi hanya menyumbang 25%, kecil dibandingkan dengan Singapura yang memiliki share ekspor terhadap pertumbuhan ekonominya mencapai 200%. Alhasil, ekonomi Indonesia hanya akan mengalami perlambatan saja. Halo Pak Jokowi, IMF kirim warning soal strong dollar. Dana Moneter Internasional IMF memberikan sinyal fenomena strong dollar yang makin mengganas dan berisiko mengancam stabilitas ekonomi di banyak negara. First Deputy Managing Director IMF, Gita Gopinath, mengungkapkan dolar Amerika Serikat telah mencapai level tertingginya dalam 20 tahun. Jika dolar terus terapresiasi bahkan meningkat 8% dari posisinya saat ini, maka dolar akan mencapai pada level tertingginya pada tahun 1985 ketika dunia menyaksikan momen Plaza Accord. Plaza Accord adalah perjanjian bersama antara 5 negara, yakni Amerika Serikat, Prancis, Jerman Barat, Jepang, dan Inggris untuk menurunkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap 5 mata uang negara tersebut. Saat ini, apresiasi dolar Amerika Serikat yang signifikan membuat negara lain semakin sulit bertarung dengan inflasi dan menyebabkan kondisi finansial semakin mengetat. IMF mengingatkan agar negara-negara di dunia fokus kepada penyebab yang mendorong depresiasi nilai tukar. Kemudian kita berharap negara-negara di dunia memperhatikan tanda-tanda disrupsi pasar. Sementara itu, intervensi harus tetap prudent atau hati-hati ketika mengatasi tanda-tanda resiko bagi stabilitas keuangan, namun tetap awas terhadap resiko negatif. Gita pun menjawab terkait banyaknya pertanyaan soal kebutuhan perjanjian baru seperti Plaza Accord. Sekali lagi, fundamental penting. Saat ini dia melihat kondisi fundamental Amerika Serikat belum memungkinkan melakukan perjanjian depresiasi. Namun The Fed bisa menyediakan bantuan currency swap lines untuk berbagai negara di dunia seperti halnya pada awal pandemi. Sebagai catatan, pada tahun 2020, Bank Indonesia menyepakati kerjasama Repo Case Agreement atau repo line dengan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Bank Sentral Amerika Serikat nantinya akan menyiapkan stok dolar hingga 60 miliar US dollar jika BI membutuhkan. Repo line ini adalah suatu kerjasama untuk jika BI membutuhkan likuiditas dolar bisa digunakan.